Teman-teman semua, pertama saya salut bahwa kursi yang disediakan tak cukup untuk menampung anak-anak muda dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan yang datang ke sini. Terima kasih telah memilih untuk datang, terima kasih memilih untuk berdiskusi, mendengarkan. Dan dialog seperti ini akan terus dijaga. Menurut kami, kebebasan berpendapat harus dihidupkan. Karena itulah cara membuat kita semua makin cerdas. Ketika Republik ini didirikan, salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan sekedar persekolahan. Pemerintah yang dikritik dan memberikan ruang untuk kritik sesungguhnya mencerdaskan semua yang menonton di publik. Ya, ketika saya sebagai pejabat negara, lalu ada pihak yang mengkritik, maka publik itu menonton apa penjelasannya. Lalu pemerintah menjelaskan. Dan ketika pemerintah menjelaskan, ditambah kritik lagi, jelaskan lagi, kritik lagi, jelaskan lagi. Apa yang terjadi? Publik mengalami pencerdasan. Dia kemudian bisa dengar, oh argumennya begini. Dan publik bisa menilai, mana yang argumennya masuk akal, mana yang argumennya tidak masuk akal. Karena terjadi dialog. Tapi bila ruang dialog itu ditutup, ruang dialog itu publik tidak tercerdaskan, dan kami yang di pemerintahan tidak didorong untuk menjelaskan secara lebih lengkap karena tidak terjadi dialog. Jadi forum seperti ini akan dijaga. Yang berikutnya teman-teman, saya saat ini dengan Gus Muhaimin bertugas sebagai calon dan calon wakil presiden dalam sebuah proses pilpres. Saya tidak meminta teman-teman untuk menyukai saya. Saya juga tidak minta teman-teman untuk memilih saya. Saya hanya minta kepada teman-teman untuk dua hal. Satu, jangan menilai kami dengan menggunakan hoax, tapi gunakan fakta dalam menilai kami. Cukup itu, satu. Oke? Yang kedua, saya menganjurkan, tidak minta, menganjurkan, jadilah pemilih yang rasional. Rasional. Apa itu rasional? Rasional itu berasal dari kata rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Kita sering dengar rasionya berapa? 2:3. Rasio itu perbandingan. Orang yang disebut rasional apabila dia memilih dengan membandingkan. Bila memilih tanpa membandingkan, maka dia disebut irasional. Oke? Irasional. Tapi kalau rasional, bandingkan. Nah, bandingkannya apa? Bebas. Tapi kalau saya boleh menganjurkan, saya akan menganjurkan pada teman-teman, saya katakan tadi, bandingkan rekam jejaknya, kepemimpinannya, rekam karyanya, rekam gagasannya, rekam prestasinya, dibandingkan saja. Sesudah itu Anda bisa memprediksi besok ke depan seperti apa. Karena perilaku di masa depan ditentukan oleh perilaku di masa lalu. Jadi saya menganjurkan pada teman-teman itu. Yang kalau boleh terakhir teman-teman, di Kalimantan Selatan ini potensinya besar sekali. Kita berharap ini yang kami satu-satunya dikerjakan. Dalam visi misi kami, kalau boleh saya sampaikan, satu-satunya visi misi yang buat dua area. Visi misi yang lain itu per sektor. Sektor ekonomi apa, pendidikan apa. Kami membuatnya sektor dan wilayah. Bukan hanya sektor, tapi wilayah. Untuk Sumatera apa yang dibutuhkan, untuk Jawa apa yang dibutuhkan, untuk Nusa Tenggara apa yang dibutuhkan, untuk Sulawesi apa yang dibutuhkan, untuk Papua apa yang dibutuhkan, dan untuk Kalimantan apa yang dibutuhkan. Sehingga kita tidak menganggap Indonesia itu Jawa semua, dan tidak menganggap Indonesia itu sama semua, dan tidak menganggap desa di seluruh Indonesia itu sama dengan desa di Jawa saja. Tidak, desa itu beda-beda. Kalimantan ini punya keunikan tersendiri. Saya bekerja di Kalimantan sejak tahun 94, pelatihan-pelatihan anak-anak muda di pedalaman Kalimantan. Dan ketika kami mengerjakannya di Tenggarong tahun 94-95, pada saat itu banyak peserta itu datang dengan perjalanan pakai kapal 4 hari 5 hari. Dan pada saat itu saya menyaksikan variasi yang luar biasa. Karena itu saya sampaikan berkali-kali, jangan anggap Indonesia semuanya sama, karena itu kebijakannya bervariasi, dan kami berharap nanti yang dikerjakan di Kalimantan Selatan sesuai dengan kebutuhan di Kalimantan Selatan. Terima kasih buat semua yang hadir, terima kasih buat semua yang tukar pikiran. Semoga diskusi ini memberikan hikmah bagi semuanya, dan jangan pernah khawatir dengan dialog, karena teman sesungguhnya nih, lawan debat adalah teman berpikir. Terima kasih.